Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Adi Fatria Indah Fajari, NPM 2175337 dari kelas MIB. Di sini saya akan mempresentasikan proyek kedua saya, yaitu Physical Design tentang perancangan sistem informasi, aplikasi pemroduksi perlengkapan penanganan COVID-19. Berikutnya saya masih menggunakan entitas dan atribut pada proyek 1. Yaitu entitasnya ada produksi, barang, supplier, user, penyerahan, dan juga penerimaan. Untuk atribut, pada atribut entitas ada kode produksi, tanggal pengajuan, tanggal ACC, dan juga status. Pada entitas barang, atributnya ada kode barang, nama barang, stok barang, harga, keterangan barang. Untuk entitas supplier ada kode supplier, nama supplier, telepon supplier, email, dan juga alamat supplier. Untuk entitas user, atributnya ada ID user, nama user, password, dan juga telepon. Untuk entitas penyerahan, ada kode penyerahan dan juga tanggal penyerahan. Nah, untuk entitas penerimaan saya menambahkan satu atribut, yaitu daftar barang. Jadi, atribut pada penerimaan itu ada kode penerimaan, nomor nota, total harga, dan juga daftar barang. Nah, ini adalah bentuk dari konseptual desain saya, di mana saya menambahkan dari yang project 1 itu, saya menambahkan di sini ada subtype dari supertype barang, ada APD, oksigen, masker, dan juga termometer. Dan juga saya menambahkan RC pada entitas supplier, di mana ada supplier tetap dan supplier tidak tetap dengan atribut masing-masing, yaitu ID supplier dan nama supplier. Untuk entitas pada yang lainnya masih tetap sama, kecuali yang pada entitas penerimaan, yaitu saya menambahkan daftar barang. Kemudian setelah dari konseptual design itu saya engineer. Nah, ini merupakan tampilan setelah di engineer. Di sini ada beberapa relasi baru seperti relasi 27, terus kemudian ada relasi yang saya ubah namanya, yaitu penyerahan kepada user. Langsung saja kita masuk ke dalam entitas produksi. Di sini saya akan menjelaskan detailnya. Jika pada konseptual design itu tidak terlihat apakah dia menggunakan tipe data apa dan berapa panjang dari tipe data tersebut atau ukurannya. Kemudian dari konseptual itu kita bisa engineer agar kita bisa melihat dia menggunakan tipe data apa dan ukurannya berapa. Di sini pada entitas produksi terdapat beberapa atribut di mana kode produksi itu menggunakan tipe data enchar dengan panjang 15, kemudian tanggal pengajuan, kode produksi itu sebagai primary key. Kemudian tanggal pengajuan itu ada menggunakan tipe data enchar juga dengan panjang 20. Tanggal ACC menggunakan tipe data enchar panjangnya 20. Status menggunakan enchar dengan panjang 10. Kemudian ini merupakan tabelnya. Setelah dibuat tabel, diaplikasikan ke dalam tabel, jenis kuncinya ini primary key pada kolom produksi dengan opsional bintang. Kemudian tanggal pengajuan juga menggunakan opsional bintang, tanggal ACC menggunakan opsional bintang, status menggunakan opsional bintang. Nah, ini jika tabel sudah berisi dengan data yang diinputkan. Di sini saya memasukkan kode produksinya, yaitu 001 pada tanggal produksi 21 Februari 2022, tanggal ACC-nya itu 20 Februari 2022 dan statusnya sudah selesai. Jadi ini dia lebih dulu meng-ACC, maksudnya itu jika ada pesanan dia meng-ACC dulu baru kemudian diproduksi. Pada entitas barang
konseptual desainnya di sini sudah terlihat ada subtype dari supertype barang, di mana ada subtype APD, oksigen, masker, dan juga termometer. Untuk setelah di engineer itu kelihatan kalau kode barang itu menggunakan tipe data char dengan panjangnya 15, terus kemudian nama barang menggunakan tipe data enchar dengan panjang 20, stok barang menggunakan tipe data integer, kemudian harga menggunakan tipe data enchar dengan panjangnya 25 dan keterangan barang menggunakan enchar dengan panjang 20. Di sini juga terlihat subtype dari supertype barangnya, yaitu ada APD, termometer, oksigen, masker. Di sini ada keterangan yaitu kode barang, yaitu primary key dari entitas barang. Jadi di sini terlihat juga. Kemudian ini jika kita implementasikan ke dalam bentuk tabel, kode barang dengan opsional bintang yaitu jenis kuncinya primary key, nama barang opsional bintang atau mandatory, stok barang juga bintang, harga bintang, dan juga kalau keterangan itu menggunakan opsional bulat atau bukan mandatory. Nah, ini kemudian jika kita sudah menginputkan data ke dalam barang, di sini ada kode barang yaitu 001, nama barangnya APD, stok barangnya ada 150 pieces, harganya per satu barang itu 150.000 dan keterangan barangnya baru diproduksi. Kemudian pada entitas supplier, ini merupakan konsep desain dari supplier, dan ini ketika kita sudah mengengineer dari entitas supplier, di mana ada ID supplier sebagai primary key, ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat supplier, telepon supplier. Kemudian ini jika sudah diimplementasikan ke dalam tabel supplier, ada ID supplier dengan opsional bintang sebagai primary key, nama supplier opsional bintang, alamat supplier opsionalnya bintang, dan juga telepon supplier opsional bintang sebagai forensic key. Nah, ini jika kita sudah menginputkan datanya, di mana ID supplier itu 023, nama suppliernya Adi Fatria, alamatnya di Tanjung Enim, dan nomor teleponnya 0831 blank 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 blank. Kemudian pada entitas user, ini merupakan bentuk konseptual desainnya. Kemudian setelah di engineer, kita bisa lihat ID user sebagai primary key dengan tipe data integer, nama user tipe data char dengan panjang 25, email user dengan tipe data enchar panjangnya 25 juga, username dengan tipe data enchar, password dengan tipe data enchar dengan panjang 10. Jika kita menginputkan data lebih dari panjang yang sudah ditentukan ini, maka tidak dapat ya, tidak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan panjang yang sudah ditentukan ini. Ini jika kita sudah mengimplementasikannya ke dalam tabel dengan ID user opsional bintang sebagai primary key, nama user opsional bintang, email user opsional bintang sebagai forensic key, nama username dengan opsional bintang, dan juga password opsional bintang. Ini jika sudah menginputkan datanya, dimana ID user itu ada 1234, nama usernya Fajar, email usernya fajar123@gmail.com, username-nya fajar123, passwordnya tidak ditampilkan. Kemudian pada entitas penyerahan, ini bentuk konseptual desainnya dan ini bentuk physical desainnya, di mana kode penyerahan itu sebagai primary key dengan tipe data enchar panjangnya 25, kemudian ada tanggal penyerahan tipe datanya enchar, supplier
bukan. Ini jika sudah diimplementasikan ke dalam tabel dengan nama kolom kode penyerahan opsional bintang sebagai primary key dan juga tanggal penyerahan opsional bintang. Ini jika sudah menginputkan datanya. Kode penyerahan itu ada kodenya 1001, tanggal penyerahannya 1 Juli 2022. Kemudian pada entitas penerimaan, ini merupakan bentuk dari konseptual desainnya, kemudian kita engineer, jadi kita bisa melihatnya ya. Kode penerimaan itu menggunakan tipe data encar dengan panjang 15 sebagai primary key, nomor nota dengan tipe data encar dengan panjang 15, total harga dengan tipe data encar dengan panjang 25. Tanggal terima dengan tipe data encar panjang 20 dan daftar barang dengan tipe data varchar panjangnya 50. Ini jika sudah diimplementasikan ke dalam tabel dengan nama kolom kode penerimaan opsional bintang sebagai primary key, nomor nota opsional bintang sebagai foreign key, terus total harga opsional bintang, tanggal terima opsional bintang, daftar harga opsional bintang. Ini jika sudah menginputkan datanya, kode penerimaan yaitu 1001 sama dengan kode penyerahan, nomor nota itu ada 1234, itu sama dengan ini ID usernya. Terus total harga itu ada 300.000 dari daftar barang yaitu APD 2 pieces. Jadi tadi kan harga 1 pieces APD-nya 150, kalau 2 jadi 300.000. Kemudian tanggal terimanya yaitu 4 Juli 2022. Nah, ini merupakan bentuk relasi antar tabel di mana produksi itu kemudian ke barang, dari barang itu ke supplier, dari supplier itu kita melakukan penyerahan kepada user, dari user terus kemudian kita ke penerimaan. Nah, ini merupakan tabel dari seluruh atribut yang sudah diinputkan datanya, mulai dari kode produksi, nama produksi, sampai dengan tanggal terima dan juga daftar barang yang. Itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.